Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Kembali lagi dengan saya ya, guru SMPT Alfawas untuk mengajar matematika pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, sebenarnya perkenalkan lagi saya Pak Randy. Ini ingin memperdalam lagi ya tentang notasi ilmiah sendiri. Notasi ilmiah sendiri kan itu sebenarnya sudah tertulis ya di atas, lanjutan dari perpangkatan yang kemarin, operasi perpangkatan itu harus sudah paham baru ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah juga nggak di matematika saja, dia juga ada di pelajaran fisika, di bilangan baku dan bilangan tidak baku. Jadi erat kaitannya dengan perkalian, perpangkatan, dan bilangan desimal. Jadi kalian harus sudah paham ya. Itu semua. Oh, udah pada lupa dengan kondisi ini. Mudah-mudahan kita ulang-ulang lagi yang sekarang bisa lebih paham dan bisa lebih digunakan. Yang jelas junjung tinggi kita usaha keras kita, karena tanpa kita berusaha keras kita tidak bisa mendapat hasil yang memuaskan. Mudah-mudahan sudah paham semua ya dan sudah punya semangat. Nah, kalau tidak ada semangat itu malah yang agak sulit. Ya, ayo kita tumbuhkan generasi-generasi sukses seperti jargon-jargon SMPT Alfamas ya. Nah, sekolah-sekolah yang sukses ini itu harus diwujudkan dari jati diri kita masing-masing. Ya, next. Sebelum saya masuk ke notasi ilmiah, kita mulai dari review dulu. Pernah dipelajari sebelumnya. Yang pertama ada perkalian. Ini ada 2 kali 2 kali 2 ya. Itu berapa ya? Kalau dihitung angkanya mungkin bisa dihitung di sini 2 kali 2 lalu 2 kali 2 itu jadi berapa? Oh, jadi 16 ya. Tapi kalau kalau dalam bilangan berpangkat itu bisa ditulis 2 pangkat 4. Kenapa? Karena duanya ada 4. Paham sampai sini? Ya. Lanjut. Kalau ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Bagaimana? Perkalian seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, perkalian bisa masuk ke penjumlahan pangkatnya, atasnya yang dijumlahkan ya, atasnya. Nah, itu ada angka 2 dan angka 3 ditambahkan 2 dan 3 kita tambah jadi hasilnya 3 pangkat 5. Sudah paham kemarin semua. Tugas-tugasnya juga sudah masuk ya, sudah banyak yang bagus. Nah, lanjut. Sekarang ada 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 5. Berbalik dengan perkalian, kalau pembagian seperti ini, pangkatnya kalau perkalian jadi penjumlahan, maka kalau pembagian jadi pengurangan. Itu harus diperhatikan. Maka jawabannya adalah 6 pangkat 3. 8 dikurang 5 adalah 3. Next, wah angkanya lumayan panjang. Angkanya lumayan panjang. Gimana nih? Ada 3 pangkat 2, 2 pangkat 4, 3 pangkat 5, dan 2 pangkat 2. Nah itu, angka 3 yang basisnya sama kita jumlahkan. Pangkat 2 dengan pangkat 5, berarti 3-nya pangkat 7. Maka 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 2, jadi 2 pangkat 6. Paham sampai sini? Kita lanjut. Kalau ada 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 4, bagaimana? Kemarin sudah belajar tentang pangkat negatif. Ya, pangkat negatif sendiri, di situ kan pembagian 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 4. Maka jadi kurang kan? 2 dikurang 4 adalah min 2. Ya, 5 pangkat min 2 sendiri bisa diubah menjadi 1 per 5 pangkat 2. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik. Nah, atau bisa ditulis juga 1 per 25. 25 dari 5 pangkat 2. Nah, kemarin yang terakhir dipelajari adalah tentang yang dikurung. Ya, yang dikurung itu gimana ya? Ada 7 pangkat 2, pangkatin lagi 4. Nah, itu bagaimana jadi? Maka artinya adalah 7 pangkat 2 di situ, di atas itu, ya, itu ada 4. 7 pangkat 2-nya. Atau bisa ditulis seperti ini. 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Sekarang perkalian kan pangkatnya bertambah kan? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Maka menjadi hasilnya 7 pangkat 8. Paham sampai sini? Sudah ingat ya apa yang kita pelajari sebelumnya? Mudah-mudahan semua masih ingat dan kita bisa lanjut ke notasi ilmiah. Silahkan dicatat. Ya, boleh di capture dulu baru dicatat silahkan. Saya next ya.
Tingkatkan berpikir kritis dan kejujuranmu. Nah, ini ada di matematik dan semua pelajaran harus kita kritisi. Jika memang ada kesalahan, jika memang ada kurang, ada perbedaan sedikit, itu harus kita kasih masukan dan kejujuran. Dalam mengerjakan tugas tuh kerjain sendiri. Nanti akan tahu masing-masing kesulitannya apa saat ngerjain tugas. Nanti bagaimana solusi-solusinya. Itu kan akan kita berpikir sendiri. Nah, itulah yang akan kita banggakan setelah sekolah ini. Bukan pelajarannya aja gitu, tapi jujur, terus mau mikirin ini gimana cara memecahkan masalah, itu yang bahkan lebih kuat dibanding pelajarannya. Bahkan kalau Anda berpikir kritis dan jujur, kau bisa dipercaya orang dan bisa memecahkan masalah-masalah di hidup ini. Ya itu yang utama. Ingat, ditambah lagi satu lagi. Bertanggung jawab pada tugasmu sendiri. Dari tugas sendiri kamu tanggung jawab, itu bisa membahagiakan kedua orang tua, bisa mendapatkan pahala, mengundang semua maslahat-maslahat pada hidup kita. Nah, di sekolah itu diajarkan itu ada tugas berarti kerjakan mandiri, kerjakan sendiri, tanggung jawab, yang jujur, terus berpikir kritis. Kalaupun ada yang bingung kan bisa nanya. Kami sudah memfasilitasi mau di Google Classroom, chat WA, awal lewat walas atau lain-lainnya. Yang penting kitanya mau nggak belajar, mau nggak berkembang. Itulah yang harus ditingkatkan dan diamalkan, mau di sekolah, di dalam sekolah, di depan guru, depan orang tua, atau nanti kamu hidup sendiri kelak di luar nanti. Problem yang pertama, nah dalam matematika sendiri kan ada masalah, ini cara ngerjainnya beda, ada masalah ini cara ngerjainnya beda. Nah itu gimana kita berpikir kritis, oh perbedaan sedikit ternyata caranya bisa berbeda ya, bahkan ada cara yang mudah, ada cara yang sulit. Nah itu yang harus ditanamkan, mana yang kita pikirkan. Nah cara berpikir itulah yang harus kita kembangkan. Yang pertama 3 kali 10 kita anggap ya gampang, anak SD kelas 4 juga bisa. Gimana cara 3 kali 10 terjawab? 3-nya ada 10 atau 10-nya ada 3? Jawabannya adalah 30. Sudah lancar. Sekarang 3,6 kali 10, wah naik nih kelas 5 atau kelas 6. Komanya bisa digeser ke sebelah kanan ya. Jadi koma 6 pindah jadi 36. Paham sampai sini? Kita lanjut. 3,6 kali 100.000. Wah, makin susah nih ya. Nah, inilah yang kita pelajari di SMP. 3,6 nolnya ada 100.000, nolnya ada 5. Tinggal geser 5 kali. Jawabannya adalah 360.000. Atau 100.000 kali 3 300.000. Baru tambahin 60.000-nya bisa. Banyak cara ya. Sekarang ada 3,6 kali 10 pangkat 5. Apakah berbeda? 10 pangkat 5 kan 100.000. Hasilnya pasti sama 360.000. Karena hasilnya sama, tuh hasilnya sama kan? Sama-sama 360.000 yang di kotak kuning. Maka yang di kotak hijau ini, mana yang kira-kira lebih mudah? Ya kalau 100.000 bedanya baru dikit Pak. Kalau 100 juta, 100 miliar gimana? Maka penulisan pangkat itu sebenarnya tujuannya adalah mempermudah tulisan atau penulisan. Ya. Nah, kita masuk ke problem 2. Oh ya, tadi kita cek dulu ya. Nah, penulisan ini harus ada satu di belakang angka satu angka di belakang tanda koma, baru ikuti 10 pangkat. Ya. Nanti kita pelajari lebih dalam. Problem yang kedua. 452 kali 10 juta. Wah, angka nolnya lebih banyak sedikit. Jawabannya sekitar 4.520 juta. Wow, kan ribet kan nulis nolnya tuh. Nah, lihat. Yang di kotak kuning pertama dan kotak kuning kedua itu harus diubah untuk notasi ilmiah. Yang kotak kuning pertama, sisakan satu angka yang tadi Bapak bilang, satu angka sebelum tanda koma. Ya, maka hasilnya adalah 4,52. Paham? Lalu, yang ini gunakan bilangan berpangkat. Jawabannya 10 pangkat 7. Paham sampai sini? Nah, seperti itulah penulisan bilangan berpangkat yang seharusnya. Nanti pangkatnya ini masih bisa direvisi ya pangkatnya. Ini masih ada yang salah Pak pangkatnya, harusnya nggak segitu. Kita bahas di problem yang kedua. Untuk notasi ilmiah yang sudah tertulis itu adalah satu angka sebelum tanda koma, lalu baru diikuti dengan perkalian 10 pangkat berapa. Itu mengikuti nolnya yang ada di soal. Kita masuk ke problem selanjutnya.
Problem yang ketiga agak mudah dulu ya. 20 dibagi 10 hasilnya berapa? 2. Harusnya sudah lancar ya, malah tinggal dicoret. 2 bagi 10. Wah, udah mulai susah nih. Maka muncullah bilangan desimal 0,2 atau nolnya geser ke sana ya, sedikit ya. Ya. Lanjut sekarang 47 bagi 10. Tinggal geser komanya 4,7. Sekarang 385 dibagi 10 juta. Gimana nih? Geser nolnya ada 7 di situ ya, 0 7 sampai 7 kali, atau bisa ditulis 0,0000 kan 4, terus 385 kan ada 3 angka, berarti jadi ada 7 ya, di situ ada 7 angka. Nah, bisa juga ditulis menjadi 385 dibagi 10 pangkat 7 ya, atau perpangkatan pembagian pangkat positif di bawah, berarti kalau ke atas pangkatnya jadi apa? 385 kali 10 pangkat min 7. Karena 10 pangkat min 7 kalau diartikan ada di bawah dan yang pelajaran kemarin menjadi pangkat yang positif. Nah, sekarang masih ada kesalahan di 385. Kenapa? Karena dia harus satu angka sebelum tanda koma. Berarti harus ada komanya. Di situ berarti target kita adalah 3,85. Nah, di sini kok ada 10 pangkat 2-nya, Pak? 3,85 dikali 10 pangkat 2 itu adalah artinya 385. Kan 10 pangkat 2 100. Dia geser ke sana ya. Gitu ya. Jadinya 385. 10 pangkat min 7 tinggal geser aja. Nah, yang di garis merah ini 10 pangkat 2 sama 10 pangkat min 7 itu bisa dioperasikan. Bisa dioperasikan. Perkalian pangkatnya ditambah, berarti 2 tambah min 7. 2 tambah min 7 itu berapa sih? 10 pangkat min 5. Punya 2, hutang 7. Paham sampai sini? Nah, 3,85 kali 10 pangkat min 5 adalah hasilnya sesuai dengan notasi ilmiah. Ya, jadi ada satu angka di belakang koma, lalu 10 pangkat, terserah mau negatif mau positif. Tergantung angkanya. Ingat, kalau desimal dia negatif, kalau yang puluhan ribu panjang tadi, ratusan juta itu jadi 10 pangkat positif. Nah, kedua ini 0,000385 dengan 3,85 10 pangkat min 5, dia nilainya sama atau sama nilainya. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Diulang-ulang video ini untuk lebih memahaminya lagi. Let's try, kita coba. Tentukan notasi ilmiah dari 4.600.000. Ingat, satu angka di belakang koma selain angka 0. Berarti harusnya 4,6. Nah, 4,6 di situ lompatnya berapa? Nolnya ada 5. Ya, nolnya ada 5. Lalu pindah 1. Lanjut, 825.300.000. Gimana? Sisakan 1 di belakang angka koma. Jadi 8,253. Pindahkan 253 3 angka. Tambah angka nolnya. Angka nolnya ada 5. Jadi totalnya adalah 8. 0,0004. Nah, di sini kan nolnya ada 4 ya. Yang di belakang di setelah koma. Pindahin 1 lagi berarti 5. Maka 4 kali 10 pangkat min 5. Ingat, kalau 0, geser ke kanan dia negatif pangkatnya. Poin D, 216 bagi 100 juta berapa? Artinya nolnya di bawah kan ada 8. Nah, kenapa kok min 10 tadi? 216 digeser 2 angka kan? Berarti udah 8 di bawah ditambah 2 yang di atas. Jadinya min 10. Berarti akan meningkatkan pemahamanmu. Jadi, untuk meningkatkan pemahaman, ulang-ulang ini, latih dengan soal yang lain, bisa nanti yang di Google Classroom, kerjakan sendiri dengan jujur dan discuss ya, tanya dengan orang yang lebih paham, boleh ke bapak, boleh ke orang tua, atau ke teman-teman yang lebih paham. Ingat, tanpa berlatih kita useless gitu, tidak ada gunanya materi-materi ini, karena ini harus ditingkatkan keterampilannya melalui berlatih. Berarti membutuhkan kemauan dan kejujuran paling utama. Terus optimis. Nah, optimis kan orang sukses. Kita harus optimis, kita tuh bisa. Kalau aduh kali-kalian aja belum bisa, ya itu pesimis. Kita harus optimis karena sesuai dengan sekolah kita, yaitu sekolahnya orang sukses. Kita harus optimis, harus semangat ya, dan tidak kenal kata menyerah. Jangan menyerah. Ini masih masalah kecil. Bagaimana ntar SMA, bagaimana nanti kuliah, bagaimana nanti mengarungi hidup sendiri. Ada masalah kecil di ulangan saja belum, atau sudah terpikir untuk menyerah. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Mungkin sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Jangan lupa lanjutkan tugas atau latihannya
dengan jujur, optimis dan semangat ya menghadapi atau melewati ujian-ujian ini. Karena yang namanya hidup kita melalui dari step by step langkah-langkahnya. Ya, sekarang kita dihadapi oleh permasalahan bilangan berpangkat. Muncul lagi notasi ilmiah. Sedikit demi sedikit tapi faham. Faham dan semangat untuk berlatih. Karena tanpa berlatih kita nggak akan bisa-bisa. Mungkin cukup sekian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.